menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Rik Ramadan dengan NIM 4452101039. Hari ini saya akan membuat video soft news mengenai etika berekspresi di media sosial, kebebasan yang harus disertai tanggung jawab. Di era digital, media sosial telah menjadi ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, berbagai informasi, hingga mengkritik berbagai isu. Kebebasan berekspresi memang merupakan hak setiap individu. Namun, tanpa adanya etika, media sosial dapat menjadi tempat munculnya konflik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga perundungan cyber. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana sih etika berekspresi di media sosial dengan menggunakan perspektif teori framing Robert Enman, yaitu bagaimana suatu masalah dipilih atau ditonjolkan sehingga mempengaruhi cara masyarakat memandang sebuah isu. Kita masuk ke penyebab dan masalahnya. Banyak pengguna media sosial masih menganggap bahwa kebebasan berekspresi berarti bebas mengatakan apapun tanpa batasan. Kurangnya literasi digital, emosi yang tidak terkendali saat berkomentar, serta keinginan untuk mendapatkan perhatian atau viral seringkali membuat seseorang mengabaikan etika dalam berkomunikasi. Dalam teori framing Robert Enman, tahap define problem menjelaskan bahwa masalah utama yang perlu diperhatikan adalah menurunnya etika komunikasi di media sosial. Seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa itu semua ada sumber masalahnya. Sumber permasalahan berasal dari beberapa faktor seperti penyebaran informasi yang tidak diverifikasi, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten kontroversial, serta rendahnya kesadaran pengguna terhadap dampak dari unggahan mereka. Pada tahap diagnosis, Enman menjelaskan bahwa penting untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah agar masyarakat memahami mengapa persoalan tersebut dapat terjadi. Kemudian untuk saran dan etikanya, sebagai pengguna media sosial kita perlu menerapkan beberapa prinsip etika, yaitu berpikir sebelum mengunggah atau berkomentar. Kemudian memastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya, menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun konten yang merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan tahap make moral judgment, yaitu memberikan penilaian moral bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab dan rasa hormat kepada sesama. Solusinya apa sih? Untuk menciptakan media sosial yang sehat, diperlukan kerjasama dari semua pihak. Pengguna harus meningkatkan literasi digital, platform media sosial perlu menindak konten yang melanggar aturan, dan pemerintah serta lembaga pendidikan harus terus memberikan edukasi mengenai etika digital. Dalam teori framing Robert Enman, solusi ini disebut treatment recommendation, yaitu memberikan rekomendasi penyelesaian agar masalah dapat diminimalkan. Kesimpulannya, media sosial memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berekspresi, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan etika dan tanggung jawab. Melalui teori framing Robert Enman, kita dapat memahami bahwa sebuah isu dapat dipahami melalui cara masalah didefinisikan, penyebabnya dijelaskan, diberikan penilaian moral, hingga ditawarkan solusi. Mari kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Karena setiap unggahan yang kita buat dapat memberikan dampak bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian kedepannya lebih bijak untuk memakai media sosial dan tidak ada orang yang tersakiti di media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.